صلى الله عليه وسلم. Setelah berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah tidak membuahkan hasil, kaum kafir Quraisy menjadi semakin geram. Mereka menyadari bahwa dakwah Islam semakin meluas, menggerogoti pengaruh dan kekuasaan mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, para pemimpin Quraisy termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf berkumpul di Darun Nadwah. Kita harus menghentikan Muhammad dan pengikutnya. Jika tidak, seluruh kota ini akan tunduk pada ajarannya. Abu Jahal membuka diskusi dengan nada penuh amarah. Abu Sufyan mengangguk. Betul, tapi bagaimana caranya? Kekerasan tidak berhasil. Malah semakin banyak orang yang simpati kepada mereka. Setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab yang memihak Quraisy. Sebuah dokumen pemboikotan ditulis, berisi larangan tegas untuk menikah, berdagang, berbicara, atau berinteraksi dengan kedua kabilah tersebut, kecuali mereka menyerahkan Muhammad kepada Quraisy. Dokumen itu kemudian digantung di Ka'bah, simbol kesepakatan suci mereka. Dengan ini, dimulailah babak baru penderitaan bagi Rasulullah dan keluarganya. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di perkampungan Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Ya Rasulullah, makanan semakin sulit didapat. Fatimah binti Muhammad mengeluh dengan mata berkaca-kaca sambil memeluk perutnya yang kosong. Rasulullah menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Bersabarlah wahai anakku, Allah bersama kita. Tidak ada perjuangan di jalan kebenaran yang tanpa ujian. Bani Hashim dan Bani Muthalib terisolasi di perkampungan Abu Thalib. Setiap malam teriakan tangis anak-anak yang kelaparan menggema di antara tenda-tenda mereka. Para ibu menggendong bayi-bayi yang lemah karena tidak mendapat asupan makanan. Kadang-kadang mereka hanya memakan dedaunan atau kulit binatang yang direndam air untuk sekadar menahan rasa lapar. Abu Thalib meski belum masuk Islam, tetap berdiri teguh di sisi keponakannya. Aku tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada mereka, katanya dengan suara bergetar saat berbicara kepada para pemimpin Quraisy yang datang untuk menawar perdamaian dengan syarat menyerahkan Rasulullah. Namun semakin lama, tekanan itu menjadi semakin berat. Dalam sebuah percakapan yang penuh emosi, Abbas bin Abdul Muthalib berbicara kepada Abu Thalib. Saudaraku, kita tidak bisa terus seperti ini. Anak-anak kita sekarat, perlu ada jalan keluar. Abu Thalib menghela napas berat. Aku tahu Abbas, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak akan mengkhianati Muhammad. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah tetap tegar. Beliau terus menguatkan para sahabatnya. Dalam satu malam yang sunyi, beliau berbicara kepada para sahabat yang berkumpul di sekitar api kecil. Saudaraku, jangan pernah lupakan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang setia. Cobaan ini akan berakhir, dan ketika itu terjadi, kebenaran akan bersinar lebih terang. Bilal bin Rabah mengangguk sambil menahan air mata. Ya Rasulullah, aku rela mati daripada kembali kepada kekafiran. Rasulullah tersenyum. Tidak Bilal, kita tidak mencari kematian, kita mencari keridhaan Allah. Tetaplah bertahan. Setelah 3 tahun pemboikotan, pada bulan Muharram tahun 10 kenabian, terjadilah pembatalan pemboikotan. Hal tersebut bermula dari pertentangan di kalangan Quraisy sendiri, antara mereka yang ingin meneruskan pemboikotan dengan mereka yang menentang pemboikotan, dengan alasan bahwa yang menderita atas pemboikotan tersebut adalah sanak saudara mereka sendiri. Jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak, dan kemudian menjadi suara mayoritas. Bahkan beberapa pemimpin Quraisy mulai merasa bahwa pemboikotan ini tidak manusiawi. Suatu malam, di rumah Hisham bin Amr, para tokoh Quraisy yang masih memiliki nurani berkumpul. Kita ini manusia. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak-anak dan wanita kelaparan seperti ini hanya karena mereka melindungi Muhammad? Seru Hisham dengan nada penuh emosi. Mut'im bin Adi, yang juga mulai tersentuh hatinya, menimpali. Aku setuju,
ini sudah keterlaluan. Kita harus menghentikan pemboikotan ini. Mereka sepakat untuk melawan keputusan boikot tersebut, meskipun berisiko menghadapi perlawanan dari sesama pemimpin Quraisy. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Rasulullah menerima wahyu dari Allah bahwa dokumen pemboikotan yang digantung di Ka'bah telah dimakan oleh rayap, kecuali bagian yang menyebutkan nama Allah. Rasulullah segera menyampaikan kabar ini kepada pamannya, Abu Thalib. Dengan penuh keyakinan, Abu Thalib menemui para pemimpin Quraisy di Ka'bah. Wahai kaum Quraisy, aku membawa sebuah usulan. Jika apa yang dikatakan keponakanku tentang dokumen kalian benar, maka hentikanlah boikot ini. Tapi jika dia berbohong, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Mereka menerima tantangan itu. Ketika dokumen itu diambil, ternyata benar bahwa rayap telah memakan seluruh isi dokumen, kecuali bagian yang menyebut nama Allah. Kemudian Muthim bermaksud merobek lembaran perjanjian tersebut. Namun didapatinya bahwa rayap telah memakannya, kecuali yang terdapat tulisan dengan namamu ya Allah, dan yang padanya terdapat kata Allah, tidak dimakannya. Muthim bin Adi berdiri di depan Ka'bah, wajahnya penuh tekad. Lihatlah, ini adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan salah. Aku mendukung penghentian pemboikotan ini, katanya dengan lantang. Satu persatu para pemimpin Quraisy lainnya mulai goyah. Akhirnya, dengan suara mayoritas, mereka sepakat untuk menghentikan pemboikotan. Rasulullah dan Bani Hashim keluar dari perkampungan Abu Thalib. Udara segar Mekah kembali menyentuh wajah mereka. Namun penderitaan 3 tahun itu telah meninggalkan bekas yang mendalam. Pemboikotan ini mengajarkan keteguhan hati di jalan kebenaran. Meskipun menghadapi penderitaan yang berat, Rasulullah dan para sahabat tetap teguh dalam keimanan. Ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 2 menggambarkan bagaimana orang-orang musyrik tetap menolak kebenaran meskipun bukti-bukti kenabian begitu jelas. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 2. Rasulullah mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran, dan hanya dengan kesabaran, keyakinan, dan doa, kemenangan akan datang. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 6.